Allahu 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 Allah Allahu 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 Walhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para jamaah rahmatan Allah SWT, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang mana waktu subuh yang sang senja ini Allah masih berikan kenikmatan kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, sehingga baru saja kita dengan kewajiban kita sholat subuh dengan jamaah. Hampir semua orang itu tidak mampu melakukannya, namun kita bersyukur selalu bisa dan selalu bisa. Semoga bisa senantiasa menjadi istiqomah kita. Bagaimana nasihatnya Bu Hamka tadi, berapa besar, berapa hebatnya sholat subuh dengan berjamaah. Itu hebatnya subuh. Maka materi kita semacam ini mudah-mudahan tidak ada menyamai. Kalau sama terima kasih ya tentang kajian sholat. Karena sholat itu bahkan bagian penting dan sangat penting dan sangat penting. Maka sholat tidak ada bosan-bosan kita kaji berulang-ulang kali. Sholawat teriring salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan kita Nabi besar Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, sahabat selanjutnya sampai akhir zaman. Pada yang bahagia ini maksudnya kita renungkan bersama. Jadi kalau kita berbicara sholat ini nampaknya hal yang sangat penting disampaikan untuk kita semuanya, terutama untuk anak-anak kita semuanya. Karena tidak sedikit orang sudah melalaikan kewajiban sholatnya, sudah banyak. Bahkan lingkungan kita ada masjid musola, padahal diliputi sekitarnya padat perumahan, namun berapa orang senantiasa menjakan kakinya ke masjid atau ke musola. Barangkali di antara kita memang garis lain ada perbedaan paham kadang-kadang. Oh itu musolanya bukan golongan kita, masjid bukan masjid kita. Maka dengan demikian orang egonya tinggi, kadang-kadang mementingkan pribadinya bukan kebersamaannya. Boleh saja kita paham berbeda, namun jangan menjadi perdebatan atau perseteruan sampai bermusuhan. Intinya mari satukan kita bersama bahwa kita senantiasa sebagai hamba Allah, sebagai hamba yang paling purna, karena senantiasa dibebankan akalnya. Dengan akal sempurna gunakan untuk kebaikan-kebaikan akal kita itu sendiri. Lihat hadis Nabi, inna awwala ma yuhasabun nasa biyaumal qiyamah min a'malihim as-sholah. Jadi permulaan segala bentuk perbuatan kita yaumal qiyamah dimintai pertanggungjawabannya adalah as-sholat, adalah sholat. Qala yaqumu rabbana, Allah berfirman, jalla jalaluh limalaikati, Allah berfirman kepada malaikat-malaikat, wa huwa a'lam. Unduru wahai malaikat unduru, coba lihatkan ketika orang sholat, bagaimana orang lakukan sholat, dilihat oleh para malaikat satu persatu, dilihat, tidak akan luput Pak, semuanya diperhitungkan, diperhatikan, semua demikian. Fi sholati abdi, dalam sholat hambaku, naqasuha, apakah ada hambaku sholat itu berkurang, mungkin kurang sempurna, kurang lurus barisannya, kurang fasih bacaannya, ini semuanya diperhitungkan. Wa ikanat
apabila sholatnya tamatan, sempurna, takbirnya benar, bacanya benar, barisnya lurus, tamatan, kutibat lahu tamatan, maka dicatat dengan sempurna alias 100% dinilai oleh para malaikat. Wa ikana anak kosong minha, apabila sholatnya kurang sempurna, sedikit saja, mungkin bacaannya kurang fase, mungkin gerakannya kurang pas dan sebagainya. Qala, Allah berfirman, unzuru, malaikat ulang lagi, coba ulang lagi, lihat lagi, jangan salah catatan, undur, lihat lagi. Hal li abdi, apakah hambaku minta to'in sebelumnya melakukan sholat qobliyah, itu dihitung semuanya sebagai penyempurna, pelengkap. Kadang-kadang Pak, ada orang enggan untuk sholat sunnah qobliyah itu, datang masih langsung duduk saja, ada itu. Seakan-akan hanya wajib saja yang dia lakukan, sunnahnya berat. Tidak diperhitungkan oleh malaikat. Fa'in kana, apabila ada lahu bagi abdun tatau melakukan sholat sunnah, maka atimu, maka sempurnakanlah sholatnya. Sempurna jadi Pak, Bu, Pak. Kurang sempurna bacaannya, kurang fase, akan disempurnakan karena sudah melakukan sholat sunnah. Li abdi faridotan, hambaku telah melakukan sholat fardu. Minta to'i, karena hambaku telah melakukan sholat sunnah sebelum sholat wajib atau sesudahnya. Tsumma tukhadul a'mal, maka kemudian semua amal-amal dimintai pertanggungjawaban ala fa'adaikum, atas kamu semuanya. Jadi menggambarkan hadis ini memberikan motivasi kita, biasakan diri kita cinta dengan sholat sunnah, apapun bentuknya sholat sunnah, baik sunnah nanti sunnah penghujung kita ini yang paling besar pahalanya adalah sholat sunnah isyraq. Isyraq itu pahalanya sempurna seperti haji dan umroh. Jadi kita alhamdulillah lupa setiap bulan haji dan umroh. Ya Pak ya. Ya setiap haji, setiap bulan haji dan umroh, nilai pahalanya di ujung nanti tausiah ini lakukan isyraq. Sebab isyraq itu jam 6 sudah bisa. Terbit matahari itu jam 5.55. Maka jam 6 sudah boleh isyraq. Sebagian mendapat 5 menit sudah boleh. Jangan pas isyraq terbit matahari tidak boleh. Lewat 5 menit diizinkan untuk isyraq. 2 rakaat kok Pak Bu Pak ya. Sangat pendek, singkat, sudah mendapatkan nilai pahala orang haji dan umroh. Ini gambarkan pentingnya sholat sunnah ya. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, masih banyak hal-hal yang sangat penting kita bicarakan. Sholat dalam kondisi apapun dan dimanapun tidak ada kata dispensasi. Tidak ada kata dispensasi. Bahkan Umi Maktum, orang yang buta sahabat Rasul, pernah minta dispensasi, ya Rasul, aku seorang buta. Bagaimana kalau sholat subuh aku di rumah saja? Kalau subuh di rumah saja, karena rumahnya dekat dengan masjid. Kalau yang lain barangkali ya maghrib isya, barangkali siangnya zuhur asar mungkin bisa. Ini kan subuh, jarang orang bisa terbangun. Minta dispensasi subuhnya tetap di rumah.
Apa kata Rasul Maktum? Kau dengar tak panggilan azan? Aku dengar, kalau dengar kau lakukan walaupun kau tempuh dengan cara merangkak sekalipun. Bayangkan Bapak, subuh nih masalahnya, bukan yang lain. Maka barang siapa subuhnya sholat, maka otomatis dunia seisinya akan kita raih. Barang siapa subuhnya lewat, tidak mendapatkan apa-apa karena lewat dunia segala isinya sudah lewat begitu saja. Jadi kita bersyukur. Alhamdulillah kita subuh tetap ramai dan tetap ramai. Ada masjid subuhnya cuma 5 gelintir Pak. Saya ngimami, makmumnya cuma 4 Pak. Jadi 5 dengan saya. Gitu kan. Ini kan ya masjidnya besar cuma 5 orang, 5 gelintir. Pada padat penduduk, kanan kirinya padat. Ini satu gambar. Karena subuh waktu yang musyahadah, waktu yang disaksikan oleh para malaikat. Jadi kita bersyukur ya Allah, semoga istiqomah ya, subuhnya tetap berada di masjid ya, dan dengan berjamaah. Lebih-lebih datang lebih awal. Tadi kata Bu Hamka, barang siapa subuhnya beli awal datangnya yaumul qiyamah lebih dulu masuk surga nanti. Bu Pak, bener Pak? Subuhnya lebih awal masuk datang masjid, awal masuk surganya lebih dahulu. Ini satu gambar tubuh ya. Jadi kita mohon kepada Allah diberi kekuatan kemampuan, terus nantiasa diberikan suatu kekuatan, senantiasa berupaya tetap subuh tidak mau ketinggalan dengan berjamaah. Kembali dengan sholat. Ada sekarang muncul aliran baru Pak, sudah menyerbak di Sumsel ini. Aliran baru itu dengan mengatasnamakan aliran ma'rifat. Jadi Bapak Ibu kalau sudah mengenal aliran ma'rifat, ada aliran ma'rifat. Ajaran aliran ma'rifat itu menggambarkan sholat tidak penting. Yang penting ingat kepada sholat. Pernah dengar Bu Pak? Tetangga saya banyak sudah termotivasi dengan dakwah dia. Sudah berapa banyak jamaah saya tidak sholat lagi. Karena sholat tidak penting. Karena mengacu pada ma'rifat. Sehingga kata ma'rifat pentingnya itu hanya ingat adanya sholat. Begitu. Waduh ini ya. Sudah ajaran yang senantiasa membawa motivasi kita agar kita berhati-hati tentang pentingnya sholat. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada bicara tentang sholat. Ini menggambarkan bahwa sholat itu sangat menjadi bentuk-bentuk yang sangat harus diutamakan. Sekiranya kita ini menjadi hamba senantiasa dicintai Allah, maka Allah senantiasa memberikan terbaik untuk kita semuanya. Yakin Allah senantiasa memberi terbaik untuk kita semuanya. Kaum muslimin diperintahkan untuk mengerjakan sholat fardu, terutama dalam sehari semalam itu 5 kali waktu, tidak ada kata pengurangan dan juga tidak ada kata tambah. Lihat berapa banyak orang yang lalai dengan sholatnya, terutama orang ketika ditimpa musibah penyakit. Ada yang terbaring sudah 2 tahun tidak sholat sama sekali. Intinya sholat dalam kondisi apa tetap dilakukan. Bagaimana konsekuensinya? Keluarganya mengajarkan, membimbingnya menuntut sholat. Ditayamumkan Pak. Ada orang berbaring 2 tahun tidak sama sekali sholat. Dibiarkan begitu saja. Bahkan sampai sholat walaupun dalam kendaraan sekalipun, sholat tidak bisa diabaikan begitu saja. Bahkan boleh sholat berjalan, bahkan sampai berlari. Ketika dalam posisi tertentu, sholat tetap sholat dan tetap sholat. Di sini juga banyak kajian tentang sholat mengenai masalah gerakan-gerakan sholat Bu Bapak. Bagaimana gerakan sholat yang benar? Ikut cara Nabi. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku dalam kondisi sholat. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Itu dasarnya. Namun orang melihat aneka ragam pandangan.
Mungkin dilihat dari sisi kanan, sisi kiri, mungkin dari depan, belakang, maka wajar timbul aneka ragam penafsiran dalam gerakan-gerakan sholat. Selama masih ada panduan dan tuntunan dan ada bentuk kita iktibar mengikuti hal-hal yang sah-sah saja. Intinya banyak orang tidak ittiba mereka dengan Google. Banyak ittiba mereka dengan Google. Sehingga menyalahkan keteladanan kita yang selama ini sudah berguru dengan ustaz, dengan kiai, dengan buku-buku yang sudah muktabar, kadang disalahkan dengan pola prinsip yang ada dari Google. Lah kalau bisa ada Google, siapa Google? Bukan kiai, bukan ustaz, bukan ulama. Kok dianut? Boleh saya referensinya sebagai bahan perbandingan, bahan pertimbangan. Jangan 100% mengambil alih cara mereka dengan Google. Wajar remaja-remaja sekarang ini praktis, tidak perlu repot-repot datang ke kiai, ke ustaz, ke pesantren, cukup lihat HP. Diperagakan apa yang dapat dari HP. Hal semacam ini kan Pak masih sanksi Pak. Anak-anak kan kita gitu Pak. Jadi mari kita jaga sholat sesuai tuntunan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hafidhu ala sholawati wa sholatil wusto, kata Rasul, jaga pelihara sholat-sholatmu dan sholat wusto. Sholat wusto itu para ulama menafsirkan waktu sholat asar karena penghujung hari. Banyak orang asar terlalaikan sholat asarnya. Apalagi asar karena masih di jalan, sibukan asar dah sampai nggak hilang waktu asar. Wusto, asar berarti waktu pagi, penutup waktu pagi, subuh penutup waktu malam. Ini dua wusto. Maka apabila dua sholat dijaga, insya Allah senantiasa mendapat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qumu lillahi qanitin, maka berdirilah kamu karena Allah lil qanitin. Ini bagi orang-orang yang tunduk dan patuh. Maka banyak orang bagi punya prinsip jangan sampai dua sholat ini tersia-siakan ya. Jangan tersia-siakan sholat wusto, sholat yang sangat berharga, sangat penting. Semoga kita diberikan kemampuan. Fa'in khiftum farijalan, sekalipun kau ditempuh dengan cara khawatir dalam perjalanan, misalnya perjalanan, rukbanan atau dalam kendaraan sekalipun. Kita dalam kendaraan waktu asar nih ya, niatnya sholat di dalam bis tidak apa-apa. Niatkan sholat di dalam bis tetap. Jangan sampai melakukannya nanti kalau sudah sampai tujuan. Faida amintum, apabila dalam kondisi aman dan nyaman di masjid, di musola, di langgar, dimanapun tempat ibadah nyaman, tidak ada masalah. Ya, fadkurullaha kama alamakum. Jadi lakukanlah banyak-banyak mengingat Allah. Kama alamakum, sebagaimana Allah mengajar kepada kamu. Diajarkan, mengajarkan lewat bimbingan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam takunu ta'lamun, jangan sekali-kali kamu tidak bisa melakukannya. Ustaz, di bis kan kita tidak punya wudhu. Ya, ambil solusinya dengan tayamum. Tayamum boleh di jok-jok bis. Boleh. Sama dengan kita haji umrah kan di pesawat kan tidak ada air. Maka joknya sebagai alat tayamum. Kan begitu kan tidak ada alasan. Karena Allah memberikan satu bentuk rukhsah, memberikan jalan kemurahan. Jangan diabaikan sholat dan siapapun, tetap lakukan sholat yang terbaik. Adapun nanti kalau sampai tujuan masih ada waktu, boleh i'adah, boleh namanya mengulang. Misalnya sampai asar masih sempat di rumah, i'adah mengulang boleh. Sebagai penyempurna. Andaikan tidak sampai waktu asar tiba di rumah, berarti sudah melakukan sholat. Itulah pentingnya sholat. Maka inilah penting sholat dijaga, jangan sampai terbuang-buang waktunya. Bapak Ibu rahmatullah, sebagaimana hadis yang lain, kanat bi bawasir fasaltu Rasulullah, saya ini seorang laki-laki yang beser. Itu bahasa Jawa Pak, beser itu anyang-anyangan.
dikit-dikit kencing Pak ya. Baru kencing lagi. Bawasir namanya. Bagaimana sholatnya bawasir? Ya. Soli qoiman kata Rasul. Soli qoiman kalau besar saja, duduk saja sholatnya. Boleh berdiri. Ya. Fa'ilam yastati tidak mampu berdiri, ya boleh dengan apa? Faqaidan, boleh dengan cara duduk. Fa'ilam yastati tidak mampu duduk, fa'alaya bijambin, maka boleh lakukan dengan cara berbaring. Orang besar saja Pak, tetap sholat. Pakai cawet, pakai apa lagi ya, seperti sempak, bukan sempak apa ya, apa? Iya pakai pempes, pakai pempes. Ah begitu. Urusan Allah yang akan rimanya. Tetap. Jadi dalam posisi apapun tetap lakukan sholat. Nah ini, sejauh itu sholat, pentingnya sholat. Sampai orang yang senantiasa terjangkit penyakit ini saja, Rasul mewajibkan tetap melakukan sholat sebagaimana perintah agama. Kalau mampu berdiri, berdiri. Tidak duduk, tidak mampu berbaring, boleh. Nah ini kan. Arah kiblat ini kan. Nah selanjutnya, wallahil masyriq wal maghrib fa inama tuwaluju wujuhakum ilallahi wasi'un alim. Walaupun dimanapun kita ngedap sholat, arah barat timur, ketika Anda sudah tahu arah kiblatnya, sah faulajakum, intinya bahwa sholat tetap niatnya menghadap kiblat. Kecuali kita tahu arah kiblatnya jelas. Kita di dalam kondisi tertentu ya masih bingung arah kiblatnya, tetap lakukan sholat dimanapun menghadap Allah Maha Tahu. Kecuali kita sholat, ada kawan yang ingatan, diputar boleh. Ketika sholat kita tidak tahu arah, niatkan bahwa menghadap kiblat tetap. Ketika tahu, tidak sah sholat kita bukan menghadap kiblat, tidak sah kalau tahu. Ini kan sudah jelas arahnya. Kemudian Bapak mengarah ke sana, itu ya jelas tidak sah sholatnya. Kenapa? Berlawanan dengan tuntunan syari. Ini tentang sholat. Lanjutnya Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali ya. Ini masih banyak tentang idza kumta ila sholati fasbi udu'a tsumma istaqbalal kiblata fakabbir. Jadi ketika sudah kita berdiri untuk sholat, fasbi udu'a, awali sempurnakanlah cara berwudu. Ini Pak Bapak, ini perhatian anak kita. Wudu itu adalah ibadah. Jadi ibadah harus sesuai dengan tuntunan. Tidak boleh basuh muka 10 kali. Oh banyak airnya kok. Tidak boleh basuh kaki 1 ember 5 kali sampai 6 kali siram. Bukan karena banyaknya air, tapi hitungannya juga diperhatikan. Lihat anak-anak kita kalau wudu sekendaknya baik Pak. Yo, tidak ada hitungan. Jadi tuntunan wudu ada hitungannya, minimal 1 kali, umumnya 3 kali. Misal basuh muka ya sampai 3 kali basuh muka, ini tidak boleh lebih. Basuh tangan ya 3 kali, tidak boleh lebih. Jangan 4 kali. Kadang-kadang dari turun entah berapa ini, berapa putar tahu hitung. Tahu 10 kali. Iya. Jadi ada hitungannya. Ya, ada hitungan. Perhatikan anak kita wudu, ditentukan 3 atau 5. Jangan kurang, jangan lebih. Ini fasda wudu'a tu masyiqbal kiblata fakabir, sempurnakanlah wudunya, karena wudu sebagai syarat sahnya sholat diawali dengan wudu yang sempurna itu wudunya. Ini satu gambar. Banyak anak-anak kita, maka guru pendidikan agama, guru PAI terutama melihat bagaimana perilaku anak-anak ketika mencoba untuk melakukan wudu. Innamal a'malu biniyat, memang semua amal-amal itu tergantung dengan niatnya.
Wa innama likulli imrin manawa, sesungguhnya setiap perkara itu tergantung niatnya. Tergantung niatnya, niat kita untuk sempurna, maka lakukanlah dengan kesempurnaan. Karena ibadah sempurna, maka dapat nilai pun dicatat pahala yang sempurna jika sudah sempurna. Nah, ini pertama berupa gerakan takbir. Takbir itu pandangan mata lurus tempat sujud. Tidak boleh nengok ke atas, tidak boleh nengok kiri, kanan, lurus pandangan kita ke arah kiblat, arah tempat sujud. Lakukan pandangan mata lurus dengan tempat sujud. Ini yang menjadi masalah. Ini namanya gerakan-gerakan. Perhatikan pandangan mata tertuju dengan tempat sujud. Jangan melenceng dari tempat sujud. Nah, ini gambar ada tempat penghujung sejadah lah. Nah, di penghujung pandangan mata kita sejajar di penghujung sejadah. Nah, ini. Kadang-kadang ada orang Pak, kadang-kadang masih noleh-noleh gini kan. Jangan sampai menoleh-noleh dalam kondisi takbir. Ya, mengangkat kedua tangan, tetapkan luruskan pandangan mata kita ke tempat sujud. Itu yang pertama. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala fi salat rafa'a yadai maddan. Jadi Rasul itu ketika melakukan salat apa rafa'a yadai, mengangkat kedua tangan maddan dengan memanjang, agak manjang. Mengangkat maddan dengan manjang. Jangan ada orang begini salat gini baik. Nah, ini ada. Ini ya. Ada apa ya? Harus begini saja. Memanjang tangannya. Madda manjangkan. Jadi Rasul ketika enggak kedua tangan ketika mau takbir, kedua memanjangkan kedua tangannya. Ini pandangan-pandangan yang benar secara syariat, memanjangkan kedua tangannya. Kemudian kajian gerakan tangan aneka ragam para ulama madhab. Ada yang sejajar dengan pundak. Nih, ada sejajar pundak. Ada yang melebar. Ini karena tafsir Pak, mangkibai menerapkan dua mangkibai pundak. Maka aneka ragam gerakan. Ada orang menggerakkan begini saja, yang penting sejajar dengan pundak. Ada yang agak melebar, yang penting pundak. Ada yang lurus begini, nempel di pun udunain. Imam Syafi'i fi udunain, sejajar dengan tahun telinga. Ini Imam Syafi'i ya. Jadi sejajar dengan daun telinga, ya itu. Ini pandangan Imam Syafi'i. Imam Malik sejajar begini banyak. Bahkan lebih dahsyatnya ada yang saya ketika umroh Pak, di depan saya begini takbirnya. Tapi lurus. Allah begini, Allahu Akbar. Ada. Kalau tahu dasar kan enak. Tidak menyalahkan orang ketika gerak sholat. Karena ada dasar-dasarnya selama masih koridornya sesuai dengan dasar. Ini satu gambar ketika angkat takbir saja sudah aneka ragam cara. Yang penting ada bentuk-bentuk rujukannya. Ada dasarnya kan, dasarnya ini kan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qoma ila salat rafa yadai hatta takuna hadwa mangkibai, sehingga sejajar kedua pundak. Hatta hadwa mangkibai, sejajar dua pundak ini hadwa. Sejajar dua pundak ini dasarnya. Maka ketika menjajarkan orang mendekat tafsiran apa depan atau samping, ini tidak masalah. Karena bahasa itu beda-beda. Menerapkan bahasa pasti orang menafsirkan aneka ragam penafsir. Semuanya benar. Hadwa mangkibai, sejajar dengan kedua pundak. Kita lagi lihat ini gerakan-gerakan. Nah, ini ada sejajar berarti sejajar daun telinga ini kan. Nih sejajar dengan daun telinga, itu cara Syafi'iyah.
Nah ini. Ada yang lebih jajar lagi, lebih anu gini Pak jajar. Nah ini kan tapi memang melebar. Tidak apa-apa. Cuman kalau jamaah jangan lebarnya kesikut kanan kirinya. Kasihan. Iya kan melebar gini Pak ya. Ya saja gitu kan. Sejajar dengan badan kita gitu kan tidak apa-apa. Jangan mengganggu hak-hak sebelah kanan kiri kita ketika sedang takbir saja. Baru takbir saja. Jadi baru takbir saja ternyata aneka cara gerakan dalam sholat. Semua hal-hal yang biasa saja, sah saja itu kan. Lah gimana keseragaman kita dalam aktivitas ibadah yang sama kan enak. Jadi tidak aneka ragam tentang gerakan sholat ini kan gerakin. Karena hadisnya juga ada, hadisnya apa? Ya hadisnya. La anzuronna ila sholati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala falamma iftataha sholata kabbara wa rafa'a yadaihi ibhamuhu qariban min udhunaini. Ini dasarnya. Kedua ujung jempolnya dekat dengan telinga. Ini Imam Syafi'i menggambarkan. Ternyata kedua jempolnya ini jempol dekat dengan daun telinga menempel. Udhunaini. Wa dzakarul hadis fasajada wa ra'sau baina yadayhi ala misla miqdarima khina iftaha salat. Ketika Rasul senantiasa semua gerakan takbir selalu dekat jempolnya dengan daun telinganya. Ini pendapat kalangan Syafi'i ya. Tidak ngerti Bapak Ibu? Ngerti semuanya? Ada yang mau nanya dulu? Boleh ya silakan.